Apa perbedaan Tuhan Allah Kristen dengan non-Kristen? Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta Master of Bibliology Study. Saya ditanya, Pak Pendeta HTD, apa sih perbedaan Gusti Allah ya? Allahnya orang Kristen dengan di luar Kristen. Apa sih bedanya gitu? Ya, saya menjawab ini dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, dalam bingkai toleransi. Orang bertanya lalu dijawab ya dengan Alkitab. Kalau saya selalu menjawab dengan Alkitab. Apa perbedaannya Tuhan dan Allahnya orang Kristen dengan di luar Kristen? Ya. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada 4.300 agama dan keyakinan di seluruh jagat raya. 4.300 loh ya. Dan masing-masing itu mengklaim punya Tuhan, punya Allah. Apapun sebutannya. Tuhan dan Allah adalah yang disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh masing-masing keyakinan itu. Lalu apa bedanya Pak Adede? Tuhan dan Allahnya orang Kristen dengan di luar Kristen. Nomor 1, punya nama, ya, punya nama diri, the real name, proper name, original name, authentic name. Tuhan dan Allah Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Nah ini dia, ya. Yudas 1 ayat 25, Wahyu 1 ayat 8, ya. Allah yang esa, Allahu Ahad, dan Tuhan Warabani ya, dan juru selamat wa al muhid ya, apa tuh juru selamat ya, juru selamat namanya Isa Al-Masih. Dari kapan? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Gusti Yesus ya toh, Allahu Ahad Warabani ya, itu sudah dari sejak dahulu kala ya. Tuhan dan Allah itu punya nama Yesus Kristus. Nomor 2, real, tidak fiktif, bukan ilusi. Yesus berkata, aku yang sudah ada, yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Artinya Yesus itu yang awal, yang akhir, yang selalu ada. Ya, tidak satupun semua Tuhan Allah dari non-Kristen menyatakan bahwa aku ada. Ya, dia benar-benar ada itu ya. Nomor 3, bisa menjadi manusia. Waduh. Ya. Hanya Yesus Tuhan Allah yang bisa melakukan penyataan Allah, appearing of God, yaitu menjadi manusia. Titus 2 ayat 13, Yohanes 1 ayat 14, untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan Allah itu benar-benar ada, tidak fiktif, bukan ilusi. Dibuktikan dia bisa menjadi manusia, penyataan Allah yang tadinya tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan, tapi hanya dalam waktu 33 tahun doang. Itu sudah berlalu ya. Allah pernah menyatakan dirinya, pernah melakukan penyataan Allah, tapi ingat hanya 33 tahun, berlangsung tahun 1 sampai 33 Masehi. Nomor 4, Sang Pencipta segalanya. Yesus sendiri Yesus sendiri yang berkata, aku Amin, Sang Pencipta, the originator of God's creation, permulaan dari semua ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Tidak pernah ada Tuhan dan Allah dari non-Kristen yang bisa membuktikan bahwa dia Sang Pencipta segala sesuatu. Karena tidak jelas ya eksistensinya ya, ada apa tidak, atau hanya sekedar klaim ya, hanya fiktif atau ilusi. Nomor 5, menentukan kiamat dan bikin bumi baru. Sebagai Tuhan Allah satu-satunya, maka yang menentukan kapan terjadi kiamat adalah Yesus. Wahyu 20 ayat 11, bukan Bapa di Matius 24 ayat 36, sebab waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Maka Yesus berkata yang tahu cuma Bapa. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah.
Sebagai sang pencipta, Yesus juga melakukan penciptaan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Tidak pernah ada Tuhan dan Allah dari non-Kristen yang menentukan kapan kiamat, apalagi membuat bumi baru, tentu tidak mampu. Nomor 6, mengadili semua orang. Yesus adalah hakim adil hari kiamat, mengadili semua orang agama apapun. Wahyu 20 ayat 12-15. Tidak ada Tuhan dan Allah lain dari non-Kristen yang mempunyai kuasa menjadi hakim adil hari kiamat. Itulah setidaknya 7 perbedaan antara Tuhan Allah Yesus Kristus dengan para Tuhan dan para Allah dari non-Kristen. Tetap toleransi, imani saja masing-masing. Salam Pendeta HTD. Jadi very clear, saya sudah menjawab, Pak. Memang Yesus itu Tuhan Allah tidak bisa, bahasa itunya sing ada lawan, Pak. Satu punya nama. Gusti Allah jangankan Gusti Allah, manusia itu untuk menunjukkan bahwa dia ada harus punya nama. Saya namanya Henry Tandianta. Saya Henry, ya karena aku punya nama. Kalau aku nggak punya nama kira-kira gimana? Gusti Allah itu harus punya nama. Siapa namanya? Yesus, Isa Al-Masih. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Dari yang awal, yang akhir, Alfa Omega. Yang tidak bisa disaingi atau dibanding-bandingkan atau dibandingi dengan Tuhan Allah dari 4.300 keyakinan dunia. Punya nama, simpel toh. Makanya saya berdoa, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Tuh. Bapa punya, bukan Bapa, Pak, bukan. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Jadi yang disembah ya yang Yesus Allah itu, tidak pernah ada Bapa Tritunggal di Alkitab, nggak pernah ada. Punya nama, bisa menyatakan diri, penyataan the appearing of God. Yesus jadi manusia dihujat-hujat terus toh. Allah kok jadi manusia? Lah iya kan, Allahmu nggak bisa jadi manusia. Makanya kalian hujat Yesus yang jadi manusia. Ya, Yesus pernah jadi manusia cuma 33 tahun doang. Itu terjadi tahun 1 sampai 33 Masehi. 1991 tahun lalu. Kamu menghujat-hujat Yesus yang 1991 tahun lalu pernah jadi manusia. Sekarang kemana ya Yesus? Gusti Allah di surga itu sekarang. Sejak tahun 33 Masehi. Clear toh? Iya Pak. Tuhan Allah kami nggak bisa membuktikan dirinya jadi manusia, Pak. Ya. Penyataan, the appearing of God, ya. Ya, dan lain sebagainya. Nanti jadi hakim adil hari kiamat. Ayo jujur. Hakim adil hari kiamat siapa? Isa Al-Masih, Pak. Nah, semua keyakinan di jagat raya ini mengimani kelak hakim adil hari kiamat adalah Isa Al-Masih. Diakui atau tidak diakui. Ada yang tertulis di kitab mereka, ada yang tidak. Tetapi semua orang mengatakan kalau urusan hakim adil hari kiamat itu Isa nanti. Betul apa betul? Betul ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus toleransi meskipun Anda itu mengklaim, saling klaim selama di bumi ini yang Tuhan Allah kami paling hebat dan lain sebagainya, nanti dibuktikan waktu kiamat. Iya. Simpel banget, nanti dibuktikan waktu kiamat. Sehingga klaim-klaim kita ini sudah tak terbantahkan. Anda mengklaim ya, kitab kami kitab suci, nanti dibuktikan di hari kiamat. Ternyata kitab suci itu cuma Alkitab. Tuhan Allah kami itu ternyata yang hakim adil itu adalah Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami nanti masuk surga, Pak. Anda masuk neraka. Nanti waktu penghakiman baru ketahuan, oh ternyata malah Kristen ya yang masuk surga ya. Oh ternyata surga itu cuma satu. Selama ini kan masing-masing punya surga tuh. Nanti akan dibuktikan yang itu sudah tidak bisa dibantah. Ternyata surga itu cuma satu. Surganya Yesus tuh. Ya, berbahagialah daripada nunggu sampai hari kiamat, mendingan dari sekarang. Iya Pak ATD, ternyata surga itu ya memang cuma satu. Surganya Yesus jelas. Siapa yang punya Yesus, lokasinya jelas. Ya, seperti itu. Syarat masuk surga apa itu kalau Kristen jelas ya. Ya, daripada nanti tunggu aja Pak nanti waktu kiamat supaya kita tahu siapa yang ke surga dan neraka.
Saya sudah ngasih tahu daripada nunggu hari kiamat, ya toh. Sebagai orang yang cerdas, ya udah dikasih tahu. Iya, ini baru bener ya. Simple aja ya toh. Yang jadi hakim aja Gusti Yesus. Kayak mendingan derek Gusti lah. Lihat Gusti Yesus yang jadi hakim, tahu Gusti Yesus jadi hakim adil hari kiamat. Ya mending aku percaya Yesus lah. Ya, hakimnya aja Yesus kok. Nah misalnya seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya sudah menjawab apa perbedaan Tuhan Allahnya Kristen dengan Tuhan Allah di luar Kristen. Very clear, dan itu semua ada ayat Alkitabnya. Tetap saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.